Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah hampir mendekati sepertiga lebih ya. Kurang sepertiga puasa kita selesai. Kita manfaatkan untuk belajar bersama tentang di bulan Ramadan ini, karena banyak hal yang bisa kita pelajari sebenarnya di bulan Ramadan ini. Mulai sedikit rodok pemaksaan dalam beribadah maupun yang lain, kan. Saya katakan rodok dipeksa. Kadang kita itu misalnya pergi mampir di suatu masjid, tiba-tiba model sholatnya dewi, mau tidak mau karena kita itu jadi imam ya harus ikut. Gak ono ceritane makmum terlambat terus delok imame gak cocok terus sholat dewi, ndak ada. Atau wah imame kae gak cocok aku terus sholat sendirian di tengah-tengah jamaah, tidak ada. Maka ini memang model kayak gini rodok dipeksa ya. Nah, kita itu selama ini kan kurang memahami yang namanya satu perbedaan, yang kedua kodrat. Kadang kita itu keliru memilih-milih, termasuk sholat, termasuk dalam hal ibadah lah ya kan? Contohnya gini, sholat ini sebenarnya ditentukan waktunya itu karena peredaran matahari atau bulan. Mesti ngomongnya peredaran matahari. Maghrib lungsupe srengenge, isya ilange megalang, subuh sadurunge terbit matahari. Ya kan? Jadi 5 sholat waktu ini ditentukan dari peredaran matahari. Nah, tapi kenyataan nih awake dhewe niku kadang sok-sok keislaman, kadang ngluwehi. Ketika kita itu memperingati tahun Hijriyah yang itu patokane bulan, ya kan. Ini tahunnya wong Islam, ya kan. Dasare peredaran rembulan. Wis di anak-anak doa sampai sak moh-mohe lah, ngluwehi wali sak jam 2 jam. Itu kalau masuki bulan Hijriyah. Tapi begitu masuki bulan Masehi, peredarannya matahari, kuwi taune wong ora Islam. Berarti kalau kayak gini kita itu mengesampingkan matahari. Berarti awake dhewe itu salah memaknai bahwa yang kita gunggungkan adalah satu makhluk yang namanya rembulan di dalam kehidupan kita. Matahari wis gak. Hakikatnya awake dhewe niku dalam beribadah lebih banyak merujuk kepada matahari. Lah, ngeten iki sing kadang awake dhewe berlebihan. Mestinya ketika kita masuki bulan Hijriah, yo podo karo yang namanya Masehi. Masehi itu peredaran matahari. Podo Masehi yo kudu didongake, memasuki bulan dan akhir bulan yo kudu didongake. Doa untuk kita. Karena matahari juga ciptaan Allah dan malah dalam menentukan waktunya ibadah itu ada di matahari. Dan niki sebagai muhasabah mawon. Ya. Ternyata awake dhewe niku kadang cok keliru dalam menempatkan dan dalam menilai, gitu kan. Ya, selama ini kan ngoten niku awake dhewe kan. Oh, mboten nonton istilah doa bersama ya, memasuki awal tahun Masehi, akhir Masehi, ndak ada. Padahal
Gur awake dhewe niku gak setuju, yang tidak setuju ini apa? Sing asli poya-poyane. Model hura-hurane itu yang dilarang oleh Allah. Dilarang oleh sebagian ulama. Bahkan seluruh ulama yang namanya poya-poya sing model ngoten niku mboten pikantuk. Nah, ini kalau kita tarik dalam kehidupan, ya kan? Mulai sekarang kita harus berbuat adil dalam menilai dan memperlakukan makhluk Allah. Gak entuk di dewek-dewekno dengan dasar yang tidak pas, seneng gak seneng. Selama ini kan gitu kan, kita salah menilai apalagi dalam hal ibadah. Nak wis gak seneng karo wonge, ya wis gak gelem. Wis gak gelem. Apa meneh dhewe partai, sebentar lagi itu nanti dhewe partai banyak sekali. Gara-gara dhewe partai, ibadah kita itu kacau, ya kan? Tidak ada patokannya. Mbuh, wis pokoknya aku gak seneng lah gitu kan. Ya sudah. Nah ini yang repot. Nah, yang repot, mari kita dandani dengan mulai belajar, memahami bersama. Jangan sampai ibadah kita itu hanya didasarkan suka dan tidak suka terhadap makhluk. Nak suka dan tidak suka terhadap makhluk, mesti awake dhewe niku mengke dadi wong sing bingung dan iso-iso dadi wong sing keblinger. Ya kan? Lah Ramadan niku rada dipeksa niku nggih ngoten niku. Gelem rak mengikuti imame kae. Nyatane yo gelem. Karena hampir-hampir nggih. Awake dhewe niku gak ana sing tarawih dhewean. Gak ana. Wis tarawih iki ngertine tarawih iki ya jamaah nang masjid, jamaah nang musala. Pokoke model jamaah. Lah sing dhewean niku gak dianggap tarawih. Padahal zaman dulu itu Kanjeng Nabi melaksanakan tarawih itu ya dhewean-dhewean. Mek zamane sahabat mawon. Daripada sholat dhewe ayo itu zamane sahabat. Ya, jadi sholat sunnah niku nggih saene nggih dewi-dewi saene. Tapi nak memang ora iso, gak iso sing diwaca iki apa wis manut ae. Beberapa desa juga semacam itu, kiai ini rawuh ngoten niku, ayo dijak jamaah. Tapi mulai sedikit-sedikit dikon metal. Sholat dewi. Itu dulu di kampung saya semacam itu, ya kan. Di sini juga kita terapkan semacam itu. Pak Nurhan Imam gak iso sing diwaca manut, ya kan. Tapi sedikit-sedikit sudah mulai mental. Aku duwe keinginan sholat ini, tak sholat dewean, ya kan. Makanya saya kadang di belakang gitu. Nah, karena memang sholat sunnah malam itu lebih baik dilakukan sendiri-sendiri. Ya kan. Sejak dulu sampai sekarang tradisi itu di bawah. Itu Bapak Ibu semuanya yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua yang perlu saya sampaikan terkait dengan ibadah. Kita itu terkenal masalah mazhab. Banyak yang tidak tahu masalah mazhab. Mazhab itu apa toh? Itu janjane apa toh? Kok ono imam-imam gitu kan? Ya, nong kene ya ono imam. Dulu juga ada imam, sekarang imam banyak. Imam Hanafi niku tenggene kula bakul lontong. Niku Imam Hanafi. Padha-padha Hanafi nih. Nah, lho sing marake benten ngeten. Kenapa dulu ada mazhab? Dan beliau ini tidak pernah mengaku imam. Aku Imam Maliki, aku Imam Syafi'i. Sing duwe kaya ngene iki sing duwe kene ndak. Imam mazhab itu ditentukan atas inisiatif wong-wong Islam seluruh dunia. Iki lho sing pantes. Yang kita jadikan rujukan di dalam ibadah, fikih terutama hukum Islam. Karena sejak Kanjeng Nabi niku kapundhut itu tidak ada yang mengkaji masalah fikih iki piye to, carane guang belek, ya kan? Carane guang belek iki piye to? Niki mboten wonten. Carane nyuci baju sing resik niku pinten? Nggih, pripun carane mboten wonten. Carane salat niku sedap ngene, apa ngeten. Niki mboten wonten.
pripun no nak imam iku lali apa meneh pernah saya sampaikan sing lali ki sing wajib Fatihah. Carane ngelekke pripun? Ojo-ojo subhanallah ngono, balik meneh subhanallah malah ruku, bingung meneh malah bubar. Dan saya pernah bercerita gara-gara semacam ini menjadi tragedi yang parah di dalam suatu masjid. Imame lali baca Fatihah dinengke karena makmume bingung. Bar niku ngubungi makmum apa imame iki gendeng. Lho sing gendeng niku mboten makmume tok. Mboten imame. Imam lali niku mboten kena hukum. Sekali lagi, orang yang lupa itu tidak kena hukum di dalam ibadah lo ya. Itu tidak kena. Poso ngombe lali mboten kena. Ya kan? Tidak kena. Lah, dalam ibadah juga kayak gitu, yang lain sholat lali nggak kena hukum. Ya. Sehingga yang tahu yang kebebanan. Sekali lagi, yang tahu yang kebebanan, bukan yang lupa. Itu dalam konsep ibadah. Nih. Jadi nak ngerti makmume salah kok dinengke. Imam salah, makmum ngerti dinengke. Ini bahaya. Nggih. Walik-walik nih, mulai error. Baik, saya lanjutkan sedikit. Kembali ke masalah madhab. Kenapa kok dianggap ini menjadi pedoman? Karena dalam mengkaji hukum Islam niku luar biasa. Contohnya Imam Hanafi. Imam Hanafi itu ribuan. Ada yang menulis 600.000 hukum Islam beliau tulis. Selevel kita sudah tidak mampu. Bagaimana Imam Syafi'i menentukan itu darah haid? Niku Imam Syafi'i moro teng pasar. Ibaratnya takon kali ibu-ibu. Sampai niku haite nak haid pirang dino? Nggih, seminggu. Jenengan haid pira? 10 dino jenengan. Niku dicatet. Dicatet bar niku didamel. Napa niku patokan. Roto-roto head niku semene sampai semene. Berarti nak melebihi semene berarti penyakit. Niku sampai segitunya. Dulu belum ada ilmu statistik. Tapi Imam Syafi'i sudah melaksanakan semacam itu. Ya. Imam Maliki niku dengan Imam Syafi'i punya kitab yang namanya Risalah. Imam Maliki juga punya kitab di mana kitabnya itu menulis 5.000 kurang lebih 5.000 hadis. Artinya Imam Maliki itu hafal 5.000 hadis. Otak kita sudah tidak mampu. Awake dhewe niku ngapunten. Kira-kira hafal 50 hadis niku luar biasa. Luar biasa, 50 hadis. Ya kan? Itu sudah tidak mampu. Jarang sekali yang semacam itu. Sehingga kehebatan para 4 orang ini yang terkenal 4 mazhab ini diakui oleh dunia Islam, masyarakat Islam merujuk karo kuwi. Karena bagaimana beliau-beliau itu mengkaji tentang fikih, tentang hukum Islam. Tidak hanya sekedar nulis tapi benar-benar meneliti. Jadi setiap hukum itu ditulis berdasarkan penelitian, ora asal-asalan. Imam Syafi'i koyok ngoten niku koyo saiki ngoten njaluk duit piro. Imam Syafi'i belas tidak minta uang bayaran kepada siapapun. Survei tentang haid, hanya haid saja. Menghabiskan waktu yang luar biasa. Ya. Lah, 4 mazhab ini tentu karena ini menjadi rujukan di Indonesia baik dimanapun, cuma nong awake dhewe banyakan Syafi'i ya. Ketika nanti mengetahui ada yang merasakan madhab lain, nggak usah bingung. Mek siji tok, jangan gaya. Karena sekarang itu model ada yang gaya. Ada masjid dibangun anyar gitu kan, model gaya. Saya mengikuti Imam Maliki, gayane ngoten, ben rodok beda. Salat nggih ngoten, ben rodok beda nganut imam lain. Padahal nak niate ngeten iki salah.
Wong Imam Syafi'i mawon berguru sama gurunya, ya kan, sama-sama imam ibaratnya, tetap ngikuti, ya, tetap ngikuti. Nah, ini harapan kita. Jadi di masjid ini pun nanti kita juga mengikuti siapapun yang jadi imam asal sesuai standar. Kok ndak ada yang lain misalnya Pak Nurhan mboten wonten, ya kan? Do mboten wonten, sing wonten niku Mbah Min. Walaupun Mbah Min niku kulhune nggih pas-pasan. Suarane maksudnya lirih, mboten saged keras. Kalau beliau memang ada dan ya kita harus manut, enggak terus imame Mbah Min. Enggak aku sholat dewi, enggak. Itu masalah ibadah. Masih sedikit sebentar lagi biar nambah, ya kan? Jadi mazhab itu semacam itu ceritanya. Kalau kita ibadah tanpa mazhab itu tidak bisa. Enggak bisa. Meh buka Quran, wis jarene saya kembali kepada Quran hadis. Jajal bukaan Quran tok. Carane salat yakin ora ana. Enggak ada carane salat meneng teng Quran iku mboten wonten. Mek perintah salat dirikanlah salat pun. Nggih, pun ngoten tok. Kanjeng Nabi nggih mboten kakehan ceramah ngeten iki dalam memberikan pelajaran. Nabi namung ngeten, "Shollu kama ra'aitumuni sholli." Salat wis kaya aku wis ngono. Deloken kaya aku. Lah, ini yang membuat perbedaan ketika Nabi itu sholat. Ketika Nabi sakit bagaimana, ya kan? Ya. Masing-masing jamaah itu dari pojok satu ke pojok yang lain itu melihat baginda Nabi. Jadi riyen niku mboten ndingkluk ngeten iki mboten. Sholat niku itulah Allahu Akbar ndelok Kanjeng Nabi. Delok ngoten niku kan. Ngono delok. Makanya banyak hadis tentang bagaimana sholat. Oh, sholatnya gitu. Jadi sholat kita itu persis mutawatir dari Kanjeng Nabi ngantos sakniki. Yo nek mek ana tambah-tambahan kayak kunut niki kan, yang memang ada syariatnya, ada dasarnya. Cuma carane dhewe mboten usah gumun. Ya kan? Lah sakniki kok mendel to? Ada yang tanya, begitu tengah-tengah jalan kok meneng. Padahal dhisik cilikane kula niku mboten nonton ngoten niku. Imam teng desa nggih maca terus full ngoten niku. Full maca terus. Lah saniki kok wonten mandeke napa? Nah, niki setelah dikaji, oh iku rak donga. Gak donga, karena ndak donga ya ora usah diamini. Karena amin itu artinya adalah terimalah doa kami. Kabulkanlah doa saya ya Allah. Yo gak donga kok. Itu kan, itu bukan bacaan doa tapi bacaan pujian kepada Allah. Nah, saat niki wonten le dhisik niku mboten wonten ulak-walik tangan kok bar ngene kok malik ngenten niki. Niki pripun niki gitu kan. Ya. Kanjeng Nabi memang dulu semacam ini. Tidak pernah Kanjeng Nabi itu ngene mboten wonten. Dereng wonten hadise. Niki memang ulama ada pendapat yang semacam itu. Nak ndonga ketone iku kita tidak menghendaki, baliklah tangan. Yo mek sithik memang. Dari 100 ulama ini memang ndak ada 10 bandingannya semacam itu. Ndak banyak. Lah, makane wonten sing jamaah mriki wonten sing ngenten paham, nggih. Orang ngeten tok, mboten napa-napa. Mboten sok gak manut imam yo enggak. Ya kan? Ini hanya kaifiyah di dalam berdoa. Kaifiyah dalam berdoa gitu kan. Wonten Allah maksyif annal minal bala gitu kan, dan seluruhnya itu ada 3 model yang sering saya dengar. Saya dengan Pak Nurhan lain mungkin ya kan, nanti ada imam lain gitu ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Aku enggak seneng nganggo doa iki. Aku seneng nganggo doa iki, ya kan. Wonten sing ngeten, aku gak seneng model doa iku. Lah kenapa? Ana loro-loro itu kan. Itu kalau
dimaknai, diterjemahkan. Itu kan ada yang gitu kan. Kalau Pak Nurhan baca itu kan balaknya itu penyakit-penyakit. Ya kan. Toon barangnya, toon enggak paham kita itu penyakit apa kuwi zaman dhisik gitu kan. Nah, sehingga ada yang model, wah, aku enggak pakai doa kuwi, ya kan. Doa yang langsung fokus general, yang paham. Ya kan. Ada yang semacam itu karena memang doa ini ada rumusnya. Ada rumusnya kalau pengen dikabulkan. Ada yang semacam itu, enggak apa-apa, beda-beda ngoten niku mboten apa-apa selama masih dalam koridor, ya kan. Nah, niki masalah doa sedikit saya sentil. Doa niku diijabahi, niku siji ana syarate. Tentunya gak asal-asalan. Ya kan. Siji doa itu benar-benar tatur. Ya kan. Terus DP bener. Hajat bener. Jangan sampai doa sekarang nyekel handphone ngeten iki. Rarah nak bakal dikabulke. Model-model ngoten niku wis gak. Jangan berharap dikabulke. Doa niku nggih sing biasa nomor kali. Biasa mawon, hajate napa biasa mawon. Nggih, yo ora usah dawu-dawu. Dan yang kedua husnudon. Berikutnya nomor 3 husnudon. Jadi sekalipun yang diucap anak jamaah, ya kan, nak jamaah, niku husnudon, yang diucapkan imam doa, pemimpin doa, kita harus husnudon, doanya itu adalah baik. Pokoknya angger diamini gitu kan. Jangan sampai kita suudon. Berikutnya niki yo ora perlu detail-detail banget. Ojo ngasih detail-detail banget. Artinya ngeten, ya Allah, kula pengen mobil ya Allah, jenengan ijabahi mobile sing putih wonten slerete abang teng ngandhape, setire sing sebelah tengen, ya kan. Nah, plate sing saking plat B ya Allah. Niku detail banget. Ya ampun, biasa-biasa mawon. Tapi jangan terlalu singkat, pelit banget. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, Engkau tahu apa yang ku mau. Alhamdulillahirabbil alamin bar. Nggih ampun. Nggih kan? Ya aja dawa-dawa, ya aja cendak-cendak. Nah, dawa-dawa pas. Nah, pas. Ya, apa yang kita sampaikan kepada Allah. Yang jelas harus husnudon. Husnudon itu berarti wonten keyakinan bahwa doa saya tetap diijabahi, gitu kan. Mesti diijabahi. Misalnya cah enom kaya Mas Rizky ndonga, ya Allah, saya pingin istri ya Allah, yang hidungnya mancung, yang putih ya Allah, yang anaknya orang kaya ya Allah, yang orang tuanya sebentar lagi mau meninggal dunia ya Allah, ya ampun. Pas mawon. Nggih. Njaluk pasrahke. Ya. Awake dhewe itu kalau doa nyari istri atau nyari suami, mesti idealisnya bukan main. Mesti golek ya sing ayu. Mesti kuwi, ya sing pinter, ya kan. Ya anake wong sugih. Niku idealisme kita semacam itu, tapi kenyataannya ndak begitu. Tekan gon yo model-model macam-macam. Wis pokoknya kita itu kayak wayang lah, ya kan. Lakoni saja gitu kan. Dulu kita juga tidak pernah berpikir kita tinggal di sini, ya kan. Blas ora pernah mikir. Untuk bojo-bojone dhewe ora pernah mikir. Wis lakoni mawon. Rezeki ngene sing lakoni mawon, ya kan. Nah, ketemu wong model macam-macam wis lakoni mawon. Gitu aja, santai saja. Nggih, itu ikhtiar kita di dalam berdoa. Sekali lagi ini yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit ini bisa membuka wacana kita bahwa kehidupan kita pasti penuh dengan perbedaan. Tinggal kita cara mensikapinya. Gusti Allah itu pasti gawe makhluk niku memang beda-beda, gak ono sing padha. Ya kan? Perhatikan, ndak ada yang sama persis, ndak ada. Nah, agar manusia itu lebih kaya. Kaya apa? Kaya pengetahuan. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli
salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi sallim.